Quality of life. Hidup berkualitas bukan sekedar bertahan. Hai teman-teman, apa kabar? Pernah nggak kamu bertanya ke diri sendiri, apa sebenarnya arti hidup yang berkualitas? Apakah itu berarti punya banyak uang? Atau punya karir yang mapan? Atau mungkin bisa liburan ke luar negeri kapanpun? Nah, buat sebagian orang mungkin iya, tapi buat sebagian lainnya hidup berkualitas itu sesederhana seperti merasa tenang, punya waktu untuk diri sendiri, dan dikelilingi orang-orang yang peduli. Nah, di video ini aku akan bahas gimana psikologi positif memandang konsep quality of life atau kualitas hidup, dan gimana kita bisa meningkatkannya dengan langkah-langkah sederhana yang bisa langsung diterapkan dalam keseharian kita. Menurut WHO, quality of life adalah persepsi seseorang terhadap posisinya dalam kehidupan, dilihat dari konteks budaya, nilai-nilai, tujuan, harapan, dan standar hidupnya sendiri. Artinya, kualitas hidup itu sifatnya subjektif, bukan sekedar dinilai dari kekayaan atau status sosial, tapi dari bagaimana seseorang menilai hidupnya sendiri. Nah, berikut ada 4 dimensi dari kualitas hidup menurut WHO. Yang pertama ada kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini mengacu pada kondisi tubuh secara keseluruhan, apakah kita cukup sehat, bugar, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gangguan berarti. Nah, ini mencangkup aspek-aspek seperti kekuatan otot, daya tahan tubuh, kualitas tidur, pola makan yang seimbang, serta tidak adanya penyakit kronis atau keluhan fisik yang mengganggu. Menjaga kesehatan fisik bisa dilakukan melalui olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Lalu yang kedua ada kesehatan psikologis. Nah, aspek ini berkaitan dengan kondisi mental dan emosional seseorang. Kesehatan psikologis mencakup kemampuan untuk mengelola stres, mengendalikan emosi, menjaga suasana hati yang stabil, memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri dan kehidupan, serta mampu berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika seseorang mengalami kecemasan berlebihan, seperti depresi atau perasaan tertekan yang berkepanjangan, itu bisa menjadi indikator gangguan kesehatan psikologis. Lalu yang ketiga yaitu hubungan sosial. Nah, manusia merupakan makhluk sosial, sehingga kualitas hubungan dengan orang lain sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan kita. Hubungan sosial yang sehat ditandai dengan adanya dukungan emosional dari keluarga, teman, atau pasangan, rasa memiliki dan diterima, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara positif. Kurangnya koneksi sosial dapat menyebabkan perasaan kesepian, isolasi, dan meningkatkan resiko masalah kesehatan mental. Lalu yang keempat ada lingkungan hidup. Nah, lingkungan seperti tempat tinggal dan ruang di sekitar kita sangat memengaruhi kualitas hidup. Lingkungan yang sehat dan aman seperti rumah yang nyaman, udara yang bersih, akses terhadap fasilitas umum, serta suasana yang mendukung ketenangan dan produktivitas akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan fisik dan mental. Namun sebaliknya, apabila lingkungan yang bising, berpolusi, atau tidak aman bisa menjadi sumber stres dan gangguan kesehatan. Nah, dalam psikologi positif, kualitas hidup juga erat kaitannya dengan well-being atau kesejahteraan psikologis. Salah satu model yang sering digunakan untuk memahami well-being yaitu PERMA model dari Martin Seligman yang mencakup 5 elemen penting. Yang pertama yaitu positive emotion atau emosi positif, yaitu mampu merasakan emosi positif seperti syukur, cinta, atau kebahagiaan. Yang kedua ada engagement atau keterlibatan, yaitu terlibat penuh dalam aktivitas yang kita nikmati. Lalu yang ketiga ada relationship, yaitu memiliki hubungan yang positif dan juga suportif. Lalu yang keempat ada meaning, yaitu merasa hidup ini punya makna dan tujuan. Lalu yang terakhir ada accomplishment, yaitu merasakan pencapaian dari hal-hal yang kita lakukan. Nah, penerapan quality of life menurut riset psikologi memiliki banyak manfaat loh. Nah, yang pertama
yaitu meningkatkan kesejahteraan subjektif dan kebahagiaan. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi psikologi positif seperti psikoterapi positif secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif. Hal ini tercermin dari peningkatan kepuasan hidup, bertambahnya emosi positif, dan menurunnya emosi negatif pada individu yang mengikuti terapi tersebut. Kesejahteraan subjektif yang tinggi berkaitan erat dengan perasaan bahagia dan kepuasan dalam menjalani hidup sehari-hari. Lalu yang selanjutnya yaitu mengembangkan potensi diri dan ketahanan mental. Nah, kualitas hidup yang baik mendorong individu untuk mengembangkan potensi diri, mengatasi tantangan, serta meningkatkan kemandirian dan kontrol terhadap lingkungan. Riset psikologi menegaskan bahwa kesejahteraan psikologis berperan sebagai prediktor kesehatan fisik dan mental, serta mengarahkan perilaku individu ke pencapaian tujuan hidup. Manfaat selanjutnya yaitu memperkuat hubungan sosial dan empati. Pemahaman dan penerapan prinsip psikologi dalam kehidupan sehari-hari membantu individu memahami diri sendiri dan orang lain, memperkuat hubungan sosial, serta meningkatkan empati dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, mengatasi stres dan masalah kesehatan mental. Dengan meningkatkan kualitas hidup, individu lebih mampu mengelola tekanan, menjaga kesehatan mental, dan meningkatkan daya tahan psikologis. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas dan kinerja. Kualitas hidup yang tinggi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja dan produktivitas. Pemahaman tentang motivasi, pembelajaran, dan manajemen diri memungkinkan individu bekerja lebih efisien dan mencapai tujuan secara optimal. Adapun beberapa contoh penerapan quality of life dalam kehidupan nyata, yang pertama yaitu seorang mahasiswa menjaga keseimbangan antara akademik, kesehatan fisik, dan hubungan sosial sehingga hidupnya terasa lebih bahagia dan bermakna. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan kualitas hidup dari keseimbangan aspek fisik, mental, dan juga sosial. Contoh penerapan yang kedua yaitu seorang karyawan memilih pekerjaan yang mendukung work-life balance, meski gajinya lebih kecil demi kepuasan batin dan waktu bersama keluarga. Hal ini menekankan kualitas hidup berdasarkan nilai dan kesejahteraan jangka panjang, bukan materi semata. Lalu contoh penerapan yang selanjutnya yaitu seorang lansia tetap aktif dalam kegiatan sosial dan spiritual. Ia merasa dihargai dan bahagia meskipun sudah tidak bekerja. Hal ini menunjukkan kualitas hidup tinggi melalui aktivitas bermakna di usia tua. Adapun beberapa tips praktis untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Setiap hari sisihkan 10-15 menit untuk menenangkan diri. Bisa dengan membaca, menulis jurnal, atau sekedar duduk tanpa gangguan. Selanjutnya, bangun hubungan yang sehat dengan cara menjaga komunikasi terbuka dan saling mendukung dengan orang terdekat. Karena relasi yang sehat berkontribusi besar pada kualitas hidup. Lalu aktif secara fisik. Cukup berjalan kaki 15 menit per hari bisa memperbaiki suasana hati, kualitas tidur, dan energi harian. Lalu yang selanjutnya yaitu kurangi perbandingan sosial. Fokus pada perkembangan diri sendiri. Hidup bukan seperti lomba, dan standar orang lain bukan tolak ukur kebahagiaan kita. Lalu yang selanjutnya yaitu merawat kesehatan mental. Nah, jika sedang lelah secara emosional, jangan ragu untuk berbicara. Konseling bukan kelemahan. Itu merupakan cara kita untuk menjaga diri dengan berani. Ayo, kita bukan cuma bertahan hidup, tapi benar-benar menikmati dan menghargai hidup yang kita jalani. Mulailah dari langkah kecil dan rasakan bedanya. Ingat, kualitas hidup yang baik bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang bagaimana kita merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan makna dalam hidup. Yuk sama-sama kita wujudkan hidup yang lebih sehat, bahagia, dan bermakna. Mulailah dari hari ini untuk hidup yang lebih berkualitas. Bye-bye, terima kasih.